alamat UPT Raman dengan NIM 23116. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan metodologi GRAPE-STM dalam klasifikasi kualitas anggur merah Vinho Verde. Tahap yang pertama di GRAPE-STM adalah Business Understanding. Pada tahap ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah tujuan bisnis. Di tujuan bisnis ini adalah yang pertama untuk efisiensi dalam kontrol kualitas. Sebelumnya, dalam menentukan kualitas suatu anggur, biasanya akan memanggil seorang ahli. Tapi ini memiliki beberapa masalah. Yang pertama adalah penilaian bersifat subjektif. Jadi, tiap ahli dapat memiliki skor kualitas yang berbeda-beda. Dan bisnis yang kedua adalah untuk mendukung keputusan berbasis data untuk produksi dan distribusi. Dengan menggunakan machine learning ini, kita dapat mengetahui fitur mana saja yang dapat mempengaruhi kualitas suatu anggur. Jadi pihak produsen dapat mengambil langkah tambahan untuk meningkatkan kualitas suatu anggur. Ya, tujuan bisnis yang ketiga adalah perkuat posisi pasar dengan konsistensi kualitas. Dengan menggunakan mesin learning ini, kita dapat mengetahui kualitas suatu anggur secara pasti, sehingga kita dapat meyakinkan konsumen tentang kualitas dari wine yang akan diproduksi. Nah, tujuan dari data mining sendiri ini adalah yang pertama, model klasifikasi memiliki akurasi di atas 85%. Dan yang kedua, machine learning dapat mengidentifikasi variabel kunci seperti alkohol atau sulfat. GRAPE-STM yang kedua adalah data understanding. Nah, pada data understanding yang pertama adalah penggunaan dataset. Dataset yang saya gunakan ini berasal dari UC Machine Learning Repository Red Quality Wine. Nah, dataset ini memiliki jumlah data sebanyak 1599 baris, 12 kolom dengan 11 fitur fisikokimia, 1 skor kualitas 3-8. Data understanding yang kedua itu adalah temuan eksplorasi. Nah, dari dataset ini terlihat beberapa distribusi yang miring ke kiri ya. Contohnya itu di fitur sugar, chloritis, dan sulfur dioxide. Nah, ada lagi yaitu hubungan korelasi antar fitur ya. Di sini terlihat itu alkohol memiliki korelasi yang positif terhadap kualitas. Selain alkohol ada juga sulfat. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi alkohol atau sulfat, semakin tinggi kualitas suatu wine. Berbeda dengan volatile acidity yang memiliki korelasi negatif terhadap kualitas, yang menjadikan jika volatile acidity itu tinggi, maka kualitas suatu wine itu menjadi rendah. Data understanding yang ketiga adalah untuk kualitas data. Nah, di dataset ini itu tidak ditemukan adanya nilai yang hilang ataupun nilai yang duplikasi. Hanya saja pada data understanding ini ditemukan adanya ketidakseimbangan antar kelas. Nah, di sini bisa dilihat kelas yang tidak baik itu memiliki jumlah data 86,4% dibandingkan dengan kelas yang baik yang cuma 13,6%. Ini menjadi tuan tangan sendiri di bagian data miningnya. Yang ketiga adalah data preparation. Nah, di data preparation ini dapat beberapa langkah. Yang pertama adalah seleksi data. Nah, karena seleksi data di sini itu menggunakan semua fitur, maka di sini tidak ada langkah tambahannya. Sama juga dengan pemberian data, karena tidak ada data yang hilang ataupun data yang duplikat, maka tidak diperlukan langkah tambahan. Nah, data preparation yang selanjutnya adalah konstruksi data. Nah, pada konstruksi data ini saya mengubah fitur wine yang awalnya itu kategorikal 0 sampai 10 itu menjadi binar, baik atau tidak baik, dengan aturan di bawah 7 itu tidak baik dan di atas sama dengan 7 itu baik. Nah, label encoder di sini itu untuk mengubah kategorikal yang awalnya itu string ya tidak baik itu menjadi ordinal itu atau integer ya 01. Nah, data preparation yang selanjutnya itu adalah pemformatan data. Nah, pada bagian sini data itu dibagi menjadi dua bagian.
Yang pertama untuk training dan yang kedua untuk testing. Nah, trainingnya sendiri itu memiliki 1279 data dan testingnya 320 data. Di pemformatan data juga dilakukan standarisasi fitur dengan menggunakan standar scalar. Agar apa? Agar rentang tiap data itu tidak terlalu jauh. Nah, GraphTM yang keempat adalah modeling. Nah, untuk tahap pertama modeling ini adalah penentuan algoritma. Di sini di sini digunakan 3 algoritma. Yang pertama itu random forest, super vector machine, dan KNN, K-nearest neighbor. Untuk alasan pemilihan sendiri, random forest dipilih karena purpose untuk data non-linear. Selain itu, random forest juga dapat menangani ketidakseimbangan kelas. Untuk SVM dipilih karena efektif untuk data yang terstandarisasi. Untuk KNN dipilih karena itu sederhana, intuitif, cocok untuk data terstandarisasi. Modeling yang kedua adalah desain pengujian. Bagian sini itu melakukan tuning parameter ya, menggunakan randomized search CV atau grid search CV. Nah, untuk pemilihan parameternya ini itu menggunakan testing itu berdasarkan akurasi. Jadi semakin tinggi akurasi maka parameter itu yang akan digunakan. Nah, hasil dari tuning sendiri itu seperti ini. Random forest memiliki akan menggunakan parameter dengan n estimator 200, max deep none, dan criterion gini. Nah, random forest classifier ini memiliki akurasi 0,900. Untuk SVM, parameter yang akan digunakan adalah kernel sama dengan RBF, C sama dengan 2, gamma sama dengan 0,6, dan degree sama dengan 4. Akurasinya 0,95. KNL menggunakan parameter n neighbor sama dengan 5, wake sama dengan distance, algoritma sama dengan auto. Akurasinya 0,890. Tahapan GraphTM-nya kelima adalah evaluasi. Hasil dari modeling itu kita akan testing dan kita akan mendapatkan testing yang seperti ini. RFC atau random forest memiliki akurasi 91, precisionnya 75, recall-nya 57, advanced score-nya 65. SVM akurasinya 90, precision-nya baik, precision-nya 78, recall-nya 45, advanced score-nya 57. KNN akurasi 91, precision 73, recall 64, advanced score 68. Dapat dilihat pada akurasi random forest KNN sama-sama tinggi. Untuk pada presisi SVM adalah yang tertinggi dengan nilai 78. Pada recall yang tertinggi adalah KNN 64 dan SVM adalah yang terendah dengan 45. Nah, pada advanced score juga KNN adalah yang tertinggi 68. Yang keenam adalah deployment. Deployment yang pertama adalah perencanaan apa yang akan dilakukan pada model ini. Nah, model KNN atau FC itu dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol kualitas ya, di produsen maupun pada seleksi produk di distributor. Contohnya pada suatu pabrik itu memiliki suatu mesin ya, yang mendapatkan input cairan wine itu sendiri. Nah, dari cairan itu nanti akan diambil data-datanya dan dimasukkan ke model. Nah, dari model itu nanti akan mengeluarkan hasilnya apakah kualitas dari wine ini sudah baik atau tidak. Nah, untuk penggunaannya model itu digunakan dengan bahasa Python ya, dengan library-nya itu scikit-learn. Nah, ada juga tantangan pada saat deployment. Yang pertama itu adalah model harus dievaluasi secara berkala dengan data yang baru agar menjaga model tetap akurat. Ada lagi tantangannya yaitu update dataset untuk variasi musiman. Nah, tiap musim kualitas anggur itu dapat berbeda-beda sehingga itu juga menjadi tantangan sendiri terhadap modelnya, sehingga harus dilakukan updating data lagi. Nah, manfaat dari deployment ini kepada user adalah kepada produsen itu dapat mengefisiensi produksi karena dapat
karena dapat melihat kualitasnya secara langsung tanpa harus memanggil seorang ahli. Pada sisi distributor sendiri itu dapat mengetahui kualitasnya ini apakah bagus atau tidak, dan dapat diberitahu kepada konsumen bahwa kualitas dari wine ini tuh sangat baik ya. Pada sisi peneliti sendiri itu dapat menambah wawasan tentang psikokimia ya. Apakah satu fitur itu mempengaruhi suatu kualitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.